kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat, Kau
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom saudara-saudara yang terkasih, tanpa terasa kita ada di bulan yang baru yang berbicara tentang satu hal yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena memang ini bicara tentang pengaruh seorang bapak ya. Saya fokusnya kepada bapak, tentu saja ibu juga di dalam keluarganya. Bagaimana peran daripada bapak ini di dalam kehidupan putra-putrinya atau anak-anaknya. Nah, teks firman Tuhan yang melandasi semuanya dari 1 Timotius 3 ayat 4 dan ayat yang kelima yang berbicara tentang sebetulnya seorang penilik jemaat, syarat daripada seorang penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata seorang kepala keluarga yang baik. Kalau kepala keluarga yang baik pasti bapak ya saudara, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Terjemahan New Living Translation, saya kutip, berkata, he must manage his own family well. Harus jadi seseorang yang bisa mengatur, memanajemeni ya keluarganya sendiri. Having children who respect and obey him. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? Jadi ada 4 syarat ya di situ ya saudara ya, yang seharusnya bukan hanya untuk ya Pak itu kan untuk penilik jemaat, saya kan bapak-bapak biasa. Oh, menurut saya tidak saudara ya, tapi ini adalah satu catatan yang penting buat kita semua, buat bapak-bapak yang di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan ya. Bagaimana dia bisa mengatur keluarganya, lalu tentu saja anak-anaknya menghormati dan taat kata firman Tuhan ya. Dan itulah kemudian yang jadi kualifikasi utama dari seseorang bisa mengurus gereja Tuhan saudara. Bukan hanya misalkan oh kenapa kita pilih dia, waduh dia bisnismen yang berhasil Pak. Itu mungkin oke ya saudara, tapi bagaimana dia nata keluarganya, bagaimana anak-anaknya, sikap anak-anaknya terhadap dia. Nah kalau anak-anaknya aja nggak bisa taat ya, anak-anak bisa taat, anak-anak bisa hormat, respect, itu kan karena melihat perilaku dan teladan yang ditunjukkan oleh bapaknya. Siapa yang paling tahu tentang bapak? Ya anak ya, karena mereka ada bersama-sama dalam satu rumah ya saudara. Dan keberadaan bapak yang seperti ini itu harus kualitasnya dibangun seperti apa, atau quality apa yang ada dalam dirinya. Nah dalam kitab Lukas saudara,
pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Ini perumpamaan tentang, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan anak yang terhilang, ya, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan prodigal son. Prodigal itu berlimpah-limpah artinya. Tapi seorang hamba Tuhan yang pemberita firman yang saya baca beberapa bukunya bagus sekali, ya, Bapak Timothy Keller, mengatakan seharusnya judulnya bukan prodigal son tapi prodigal father, ya, menunjukkan kualitas yang ada dalam kehidupan seorang bapak yang dibutuhkan. Ya, we need a father, saudara. Kita perlu bapak di dalam keluarga, unit yang paling kecil, ya. Lalu kita perlu bapak di gereja, ya, saudara. Seorang gembala belajar jadi bapak, saya belajar jadi bapak. Tapi nomor satu saya belajar dulu di dalam rumah, saudara. Kemudian masyarakat kita perlu seorang bapak, ya. Bangsa ini perlu seorang bapak. Bapaknya bagaimana? Bapak yang seperti kualitasnya ditulis dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Ya, saya bacakan ayatnya, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi kan ini cerita tentang anak bungsu yang minta warisannya kepada bapaknya, pergi dari rumah, hidup foya-foya, ya, hidupnya disia-siakan begitu saja, termasuk harta bapaknya yang dia minta. Dan ketika dia dalam keadaan yang begitu terpuruk, Lukas mencatat seperti ini. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, orang upahan loh, saudara. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah kemari, bawa kemari, jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, jelas sekali, ya, bapak ini memberikan satu pengaruh yang signifikan ke dalam diri anaknya. Orang mungkin bisa berkata, loh, tapi dia berontak itu sama bapaknya. Gimana cara bapaknya mendidik dia? Nanti dulu, saudara. Setiap orang memang punya keputusan yang dia bisa ambil untuk dirinya. Ya, seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang baik. Saudara, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, Bapak Billy Graham, itu anaknya Franklin Graham pernah orang Surabaya bilang itu nyelintut, ya, saudara, pernah nakal, ya. Tapi kita lihat bagaimana Franklin Graham hari ini, dia kembali kepada Tuhan. Saudara, anak ini ada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Firman berkata bahwa dia bangkrut, dia nggak punya apa-apa lagi, teman-temannya meninggalkan dia, dan bahkan dia kerja di peternakan babi. Dia Yahudi loh, saudara. Ya, babi itu haram kan, saudara. Dia bekerja di peternakan babi, bahkan mau makan makanan babi sang kelaparan, tidak dibolehkan sama bosnya. Dalam keadaan yang sangat terpuruk. Siapa yang dia ingat? Dia ingat bapaknya, saudara. Ya, ini bukti bahwa bapak ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh kita semua hari-hari ini. Saudaraku, bapak yang seperti apa? Bapak yang nomor satu, menjadi provider, menjadi penyedia. Ya, tadi ayat yang ke-17 itu berkata, lalu ia menyadari keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang kelaparan. Keadaan yang dia, saudaraku, nggak punya apa-apa, mau makan makanan babi, keterlaluan, ya, saudara. Itu pun tidak ada. Dan dia ingat, lihat perkataannya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Kan dia membandingkan dirinya yang adalah pada waktu itu seorang hamba dengan hamba atau orang upahan daripada bapaknya yang ada di rumah. Dan dia melihat bagaimana cara bapaknya
memperlakukan mereka semua. Dia berkata berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, saudara, dalam kondisi yang seperti apa anak kita hari ini? Siapa yang dia ingat, saudara? Ya, kelaparan tidak hanya berbicara tentang kelaparan secara fisik. Memang ayat ini konteksnya lapar beneran, ya saudara. Tapi ada banyak anak yang hari-hari ini dalam keluarga sedang mengalami kelaparan, bukan kelaparan fisik, kelaparan kasih sayang, kelaparan perhatian, kelaparan secara emosional. Saudaraku, data menunjukkan katanya bahwa Gen Z ini kan generasi yang muda-muda sekarang ini. Banyak yang mengalami satu dari 3 atau dari 4 setiap anak muda itu mengalami masalah mental, saudara. Mereka mengalami kelaparan luar biasa di dalam rumah tangganya untuk kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya, saudara. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Are we a good provider? Kepada bapak-bapak dimanapun, khususnya di dalam keluarga Tuhan, ya saudaraku, keluarga besar kita Rock International Ministry. Tuhan mewajibkan kita untuk bisa menjadi provider, sebagaimana Dia juga adalah provider. Ya, dalam Matius 7 firman Tuhan berkata ayat 9, ayat 10 dan seterusnya berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, ayat 10, dan memberi ular jika ia meminta makan? Jadi jika kamu yang jahat, ayat 11, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapak di sorga berkata, Bapak di dunia tahu memberi apa yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga. Dia memang teladan utama kita. Mari kita belajar dan mengerti hati daripada Bapak kita yang di sorga, saudaraku, dan bagaimana Dia menjaga dan memelihara akan kehidupan kita. Tapi tidak hanya Bapak itu memprovide, ya, Bapak juga memberikan rasa aman, saudara. Dan kita hidup di dunia yang sangat tidak aman, ya. Anak ini bilang begini, saudara, kan dia salah besar sama Bapak, dia berontak sama Bapak, dia bikin malu nama keluarga. Tapi dia dengan keteguhan hati berkata, aku akan bangkit, ayat 18 dan 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Saudara, dia punya rasa aman bahwa dia yakin dan percaya bahwa Bapaknya pasti terima dia. Saudara, dari mana dia peroleh hal itu? Saya percaya dari pengalaman yang dia dapat ketika dia masih ada di dalam rumah Bapaknya. Dia mengakui bahwa rumah Bapaknya memberikan rasa aman, bukan hanya pemeliharaan atau penyediaan, saudara. Ya, sebab itu dengan keyakinan yang teguh, dia berkata, aku pulang aja deh, ya, I'm coming home, ya, ada lagu terkenal, I'm coming home. Aku pulang aja, ya, karena itu semua gereja saya percaya itu it's a home, ya, bukan hanya untuk anak-anak yang taat, yang baik, yang nurut, tapi mungkin juga untuk anak-anak yang memberontak. Saya percaya bahwa satu kali gembala senior kita Pak Arifin bilang, Tuhan berjanji untuk membawa pulang, ya, anak-anak yang sudah hilang. So, saudaraku, tapi dalam rumah tangga kita bagaimana? Amsal 14 ayat 26 menyatakan Tuhan itu seperti apa. Di ayat yang Amsal 14 ayat yang 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada ketentraman yang besar. Saudara, apakah kita menyediakan ketentraman yang besar di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, terutama ketika anak-anak kita salah, ketika anak-anak kita melakukan yang bodoh, saudaraku, ya, anak-anak saya pribadi beberapa kali dia nyesel, dia, aduh, aku keliru ya, kenapa ya, saudaraku, saya rangkul dia, it's okay, ya, yang penting kamu bertobat, itu yang penting, ada rasa aman, kasih rasa aman, berani untuk ngomong, ya, saudaraku, ketiadaan rasa aman itu membuat kepalsuan muncul di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia juga Bapak yang berbelas kasihan. Oh, jelas sekali, saudara. Ya, dalam ayat yang ke-20, ketika anak ini pulang, ayat 20 berkata, ayahnya telah melihatnya
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dunia di mana kita tinggal ini dunia yang sangat kejam, saudara. Orang yang gagal bukannya di-encourage seringkali, dibully, dikata-katain, ya saudara. Dan Alkitab berkata demikian, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Lalu merangkul dan menciumi dia. Bapak ini nggak peduli, saudaraku, anak ini dalam keadaan yang seperti apa. Saya yakin dan percaya modelnya udah compang-camping, modelnya udah nggak karu-karuan, kerja di peternakan babi, ya. Saya nggak tahu nih peternakan yang di Surabaya, Pak Andrian itu punya peternakan babi bersih, ya saudara ya. Tapi saya juga pernah datang ke peternakan babi leftover, ya. Itu baru masuk areanya, baunya minta ampun, saudara. Parah sekali ya. Kalau ini modelnya yang seperti itu, pasti anak ini juga baunya nggak karu-karuan dan bau babi, saudara. Tapi bapak ini merangkul dia. Alkitab bilang dengan hati yang penuh belas kasihan menerima anaknya. Mazmur 103 ayat 13 menyatakan seperti bapak sayang. Ini lagunya Pak Roni ya. Seperti bapak sayang anaknya, ya. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia provider, dia kasih rasa aman, ya saudaraku. Dan kemudian dia berbelas kasihan. Tapi dia juga bapak yang memulihkan. Ya terima bagus, saudara. Ya kasih rasa aman bagus, kasih makan oke. Tapi lalu kemudian dicuekin. Daud melakukan itu, saudara. Dia rindu kepada Salomo, tapi waktu Salomo pulang nggak pernah ketemu, saudara. Ya, dan itu menyebabkan sakit hati yang begitu mendalam kepada kepada Absalom, ya bukan Salomo, Absalom, saudara. Absalom memang bersalah, dia membunuh Amnon. Daud juga tidak menyelesaikan itu, saudara. Ketika Amnon memperkosa adik daripada Absalom, Daud tidak mengkonfrontir itu, tidak mendisiplin anaknya yang kurang ajar itu, yang bikin masalah itu, saudara. Dan Absalom mengambil tindakan, ya. Absalom membalas, saudaraku, pemerkosaan yang dilakukan Amnon dengan membunuh Amnon. Daud marah, ya. Dan kemudian Absalom melarikan diri. Tapi waktu dibawa pulang, saudara, Daud pun tidak menyelesaikan. Ya, Daud tidak melakukan tindakan pemulihan. Apa yang terjadi? Pemberontakan, saudara. Dalam Lukas 15 ayat 21 dan ayat yang ke-22, bapak itu, anak itu berkata, aku telah berdosa. Kan dia bertobat berarti, dia mengakui dosanya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Lihat ini, tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, saudara. Dia menunjukkan tindakan pemulihan, pemberesan. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Saya percaya jubah itu bicara identitas. Ya, kamu memang salah, tapi kamu sudah bertobat. Pertobatan membawa akan adanya pemulihan. Pertama-tama pengakuan. Ya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Dia dipulihkan, saudaraku. Dan dia dikembalikan kepada status yang semula. Ya, dari budak itu, dari hamba di kandang babi, ya saudara. Jadi menjadi siapa, saudara? Putra. Dikasih identitas, dikasih cincin, otoritas. Ya, jadi zaman dulu orang cincin itu seperti materai, ya. Jadi kalau perjanjian bisnis ditaruh lilin di akte itu dan dicap itu. Cincin itu otoritas, dan kasut ketaatan, kerelaan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Tapi juga bicara pendamaian, saudara. Diterima kembali, dipulihkan, dibereskan sama bapaknya. Dan saudaraku, tentu saja yang lebih luar biasa lagi. Maliaki pasal 4 ayat 6, ayat ini saya mau baca dulu, saudaraku. Sebuah peringatan bagi kita, ya. Dan ini juga merupakan satu statement yang luar biasa. Tuhan berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Dan Tuhan bilang gini, supaya aku jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Bayangin, saudara, ketika pemulihan terjadi, damai sejahtera, anugerah kemurahan, bahkan berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan tentu saja the last but not least,
Dia Bapak yang menerima secara total, diterima apa adanya. Dari mana kita tahu? Dia bikin pesta buat anaknya. Ayat 23, 24. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dan kita tahu sumber daripada pemulihan itu Tuhan Yesus sendiri. Siapa lembu yang disembelih itu? Tuhan Yesus, saudara. Yang menghidupkan yang mati. Bapak ini bilang, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ujung daripada semuanya adalah sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan yang pada dia dinyatakan dalam keluarga kita. Dan biarlah keluarga kita jadi keluarga-keluarga yang melahirkan generasi yang excellent. Bapak yang seperti ini kasih dampak yang signifikan bagi anak-anaknya. Saya percaya, saudara, warisan atau legacy yang terbaik yang kita bisa berikan keluar dari dalam kehidupan kita adalah ketika kita berhasil menjadi bapak-bapak yang memberikan kingdom influence for our family first, and then saya percaya for the entire church, ya, dan juga bagi siapapun yang hidupnya bersentuhan dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.